Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini kita akan berbincang dengan Bapak Profesor Irfan Sudiansah. Beliau Rektor Universitas Taman Siswa. Beliau seorang pakar pertanian, malah lebih menjurus ke perbenihan beliau sebetulnya. Banyak aktif berbenihan macam-macam benih dan bibit. Dan hari ini kita akan berbincang prospek perbenihan jagung Sumatera Barat. Baik. Itu kira Prof ya. Baik Pak John. Baiklah Prof, jadi Sumatera Barat ini kan akhir-akhir ini membawa misinya sumber menjadi lumbung Pangan. padi dan jagung. Oh, padi dan jagung. Iya pangan, tapi padi dan jagung. Udah, fokus padi dan Fokus jagung padi. Pak John ya. Dulu seingat saya, waktu saya masih berdinas dulu, luas tanaman jagung Sumatera Barat ini 75.000 hektar. 75.000 hektar. Sekarang saya kurang hafal. Kita patok aja Prof, Ya. 50.000 hektar. Ah, 50.000 hektar. Ya. Oke. Nah, ini Ya. berapa benih itu? Nah, baiklah Prof. Ya. Sambil pekerjakan diri, Ya. itu mau kita perbincangan nanti. Baik. Sementara kita punya SDM, Oh, sumber punya SDM yang sudah sangat andal dan sangat terkenal di Indonesia. baik. Ya, dan Prof sudah berkecimpung di bidang itu. Ya. Kenapa ini kita tidak berdayakan? Betul. Itu kira Prof. Ya, silakan. Baik. Prof. Terima kasih Pak John. Ini pertanyaan yang sulit untuk saya sebenarnya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Ya karena memang bisa dikatakan 100% kebutuhan benih jagung di Provinsi Sumatera Barat ini didatangkan dari luar. Ya, akhir-akhir ini didatangkan Dari luar semuanya. Ya. Jadi Baik benih jagung hibrida maupun yang jagung komposit yang lain. atau non Betul. hibrida. Betul. Jadi tadi Pak John menyatakan kalau seandainya kita di sini di Sumatera Barat ini ada 50.000 hektar. Ya, kalau sekarang kan ya, di atas kurang lebih 50.000 seperti hektar ya. itu, ya. Katakanlah seperti Iya, itu. 50.000. Hitung-hitungan mudahnya, Ya. 1 hektar ini kita butuh benih kurang lebih 20 kilo rata-rata. 20 kilo. Ya. Berarti 1.000 ton. Ya, betul. 1.000 ton. 1.000 ton kita membutuhkannya. Benih. Itu benih. Nah, kalau itu kebutuhan benih 1.000 ton itu harus beli semua dari luar, berapa investasi yang harus dikeluarkan Pak John? Sangat banyak. Harga benih kan variasi ini. Betul. Ada yang 40.000, Ya. ada yang 100.000. Betul, betul. Patok aja angka 50. Nah, Berapa? 50.000 kali 1.000 ton. 1.000 ton. Nah, berarti 1 miliar. juta, ya, kurang lebih 50 miliar. Itu 50 hanya miliar. itu harga termurah loh Pak Iya, John iya. ya. Padahal sulit untuk mendapatkan benih hibrida yang harganya segitu. Ya, kita patok aja Iya, angka itu dulu. betul, Nah, betul. 50 miliar Ya. pembeli benih dari sini. Hanya untuk beli benih. Iya. Pertanyaan saya, kenapa nak kita bikin? Kenapa nak kita bikin? Apa yang kurang? SDM cukup, Ya. sangat andal malah. Ya. Lahan luas. Ini biar banyak orang mendengar ini. Betul. Ya. Jadi Pak John, kalau dari aspek teknologinya membuat benih jagung hibrida saat ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Saya sendiri punya yang sudah saya daftarkan hibrida itu ada 11 hibrida. Sekarang ini saya sedang buat lagi kurang lebih 20 hibrida ya yang sedang proses. Jadi sebenarnya membuat jagung hibrida itu tidak terlalu sulit secara teknologi ya. Jadi benihnya 15 sudah ada, Ya, 11 sudah ada. sudah ada Ini dalam proses ini sumber 20 benihnya ini ya, ya. betul. 20 sedang proses. Betul. Ada 31 benih Hibrida. hibrida yang saya perbanyak. Ya. Belum lagi jagung kompositnya. Betul. Atau jagung non hibrida. Betul. Ya ini kena ini kita Jadi banyak aspek aja. Jadi Ya. meskipun saya sudah menghasilkan jagung hibrida, tetapi kan kalau ingin didistribusikan ke masyarakat atau dengan kata lain diperjualbelikan, itu kan perlu ada perilisan. Ya, sebab kalau merilis itu saya pikir kan hanya proses. betul. Yang paling berat itu kan memproduksi benih jagung. Siapa? Ya. Nah, Kayak itu pertama. sumber ini. Kalau saya kan peneliti saja Pak John. Jadi saya hanya menghasilkan jagung hibrida. Nah, kalau memang nanti dibutuhkan untuk diperbanyak, saya siap. Kenapa? Karena memang kalau untuk berbanyak kan memerlukan biaya, Pak John. Iya. Tidak mungkin saya sebagai peneliti punya biaya yang sangat banyak seperti itu. Ini karena ini harusnya UNAN teliti juga ini. Ya. Sebagai perguruan tinggi apa sekarang namanya?
BHMN, Ah. berbadan hukum. Ya, Pak. Jadi bisa lewat perguruan tinggi, Betul. bisa lewat pengusaha, Betul. bisa lewat perantau, Betul. atau perusahaan daerah. Nah. Silakan apa aja. Kita punya tanah. Betul. Saya siap menyediakan itu, Pak Jon. Jadi untuk benihnya saya siap. Cuma memang yang untuk yang lain-lain itu, yang memang saya tidak mampu. Terus terang saya tidak mampu itu. Ya. Ya. Itu bagian pro. Betul. Nah itu yang saya berpikir kenapa kita harus tergantung. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga Pak Jon, bahwa hibrida yang saya buat memang saya desain untuk hibrida yang toleran di Sumatera Barat. Kita tahu Sumatera Barat itu kan curah hujannya bimodal, punya 2 puncak, iya, berbeda dengan dari tempat lain. Kita punya 2 puncak musim hujan. Betul. Terutama betul. daerah pantai. Betul. Ya. Jadi itu kan itu faktor utama yang harus kita perhatikan. Ya. Itu salah satu aspek yang saya pertimbangkan pada saat saya mendesain jagung hibrida itu, Pak Jon. Jadi saya upayakan memang yang bisa toleran dengan puncak hujan yang tinggi. Gitu. Berarti kalau itu kita buat, cocoklah kita berbasis sumber daya lokal, toh? Betul, betul. Nah, Jadi bagus sekali itu buat pemikiran kita ini. Nah, cuma siapa yang memperbanyak ini? Kenapa naik ini kita buru? Saya pikir modal untuk membuat itu nak mahal itu, toh? modal kalon tergantung skalanya Pak Jon. Jadi kalau kita Katakanlah untuk mengisi benih sekitar 50.000 ton. 50.000 ton lumayan juga Pak Jon. Lumayan, ya. Lumayan juga itu karena kita Bukan berapa tadi benih kita 50.000 ton ya? Iya, betul. Kalau 50.000 ton, Ini 1.000 ton. ya, benihnya 1.000 ton. Kita lahannya 50.000 hektar tadi. Iya ya. Nah kalau 1.000 ton itu, Ah. kira-kira modal untuk memproduksi benihnya berapa? Itu kan, ya kita mulai dari kecil lah. Iya. Dulu. Kita mulai dari kecil. Kita biasanya, ya ini standar umum Pak Jon ya, standar umum BEP untuk memproduksi 1 kilogram benih hibrida ini umumnya di angka kurang lebih 40 sampai 50.000 per kilonya. Iya iya. Ya, itu BEP-nya. BEP deh. Tapi itu sudah itu bagian orang ekonomi lah ya. Nah, iya. bagian pengusaha. Pengusaha itu. Sumatera Barat kan terkenal pengusahanya nih. Iya. Ya? Iya. Apa dengan nama aja gitu. Kita nggak tahu ini. Tidak lah. Makanya, Jadi, makanya. pengusaha Sumatera Ini kan Barat banyak sekali. Kita ngomong untuk menggugah kawan-kawan nih. Betul. Betul. Nah, itu Prof. Jadi itu yang pertama Pak Ya. Jon. Yang kedua, jadi kita tidak harus selalu berfokus pada jagung hibrida. Iya, non hibrid penting juga. Iya, itu penting. Kenapa? Karena kita tahu kelebihan jagung hibrida adalah produktivitasnya paling tinggi. Tidak ada yang mengalahkan. Apalagi kalau hibridanya three-way cross. Ya. Karena hibrida pun petani banyak yang tidak tahu, Pak Jon. Ada single cross, ada two-way, ada three-way. Yang paling bagus ada yang paling bagus ada single cross. Nah, yang double cross itu sudah tidak diproduksi, yang three-way masih diproduksi tapi skalanya kecil. Ya. Nah, kadang-kadang petani itu tidak mempertanyakan Ini single cross atau single three-way, atau three-way. ya? Ya itu mana beda sekali dan harganya pun beda, Pak Jon. Yang three-way jauh lebih murah daripada yang single. Ya, Yang produktivitas tertinggi 140.000 itu. iya. Itu kadang-kadang yang penting jagung orang bilang hibrida aja itu. Ya. Tidak ditanyakan hibrida yang mana gitu kan. Nah itu tadi, itu pertama, itu memang produktivitas harus kita akui, produktivitas jagung hibrida itu paling tertinggi. Namun ada juga kelemahannya Pak Jon. Dia harus ditanam di dalam kondisi yang semuanya optimal. Lahannya harus subur, kondisi lingkungan juga harus baik, harus menyokong gitu ya. Nah, kalau dia butuh pupuk harus kasih makan. betul. Harus Butuh air, ideal, kasih betul. minum. Betul. Nah, betul. kalau hibrida tidak cukup pupuknya, Ya. seperti sekarang kan pupuk kan tidak ada ini. Ya, sulit. Atau tidak ada pupuk subsidi untuk jagung. Nah, kalau kondisinya seperti itu jauh lebih bijaksana, Pak Jon, kalau kita menanam jagung komposit. Nah, jauh lebih bijaksana kalau Betul. kita menanam jagung komposit. Kalau kondisinya seperti Ya, itu. Ya. Memang dia produksinya tidak pernah bisa mengalahkan hibrida. Tapi kalau kita dalam kondisi seperti Pak Jon bilang pupuk kurang, pengairannya kurang bagus gitu kan, Iya. kondisinya ekstrim, itu jauh lebih bagus kita nanam komposit. Kenapa? Karena biaya produksinya pun Murah. jauh lebih rendah. Akhirnya kan lebih beruntung. Betul. Karena pupuk Betul. sekarang kan tidak ada lagi pupuk subsidi untuk jagung. Ah, Nggak ada.
Oh. Mana mampu petani beli pupuk 1 karung 1 juta, nggak ada. Nggak mungkin, Nggak Pak Jon. mungkin. Kalau 1 karung 1 juta itu dia nggak akan, bukan untung tapi malah minus, Pak Jon. Untung dia. Untung yang Nah, ada. makanya jagung komposit. Betul, itu sebab bisa menjadi alternatif pada lahan-lahan suboptimal Ya. yang kondisinya memang kurang baik, sehingga itu masih bisa berproduksi meskipun memang tidak sebaik hibrida, Pak Jon. Tapi Nah. saya jamin dengan biaya yang jauh lebih rendah dibanding kita Kalau harus nanam kondisi hibrida. sekarang, mungkin sama aja produksi jagung hibrida itu dengan non hibrida. Ini contoh, Pak Jon, yang saya lihat statistik Sumatera Barat, penghasil jagung terbesar di Pasaman. Di Pasaman itu rata-rata produksi jagung itu 6,2 sampai 6,3 hektar. Kalau Ton per hanya hektar? iya, ton per hektar. Kalau hanya produksi segitu, itu kita sebenarnya tidak perlu benih hibrida, Pak Jon. Cukup komposit. Betul, karena hibrida itu mestinya rata-rata produksinya minimal Minimal 8 ton. ya, 8 betul, itu. betul, 8 betul, itu. setuju, Pak Jon. Ya. 8 ton. Jadi kalau di bawah itu sebenarnya ngapain gitu loh. Ngapain hibrida? Betul. Kita bisa memanfaatkan yang komposit. Jadi paling tidak ada alternatif, Pak Jon. Jadi petani pun bisa punya pilihan, dan itu memang harus diedukasi pada petani. Lagi pula keuntungan komposit adalah beberapa tanaman berikutnya mereka bisa produksi benihnya sendiri. Tidak seperti hibrida yang sekali tanam beli, sekali tanam Nah, kalau beli. hibrida kan mau tanam beli lagi benih. Betul. Jadi itu kan membangun ketergantungan Sangat. petani dengan Sangat. produsen benih. Sangat. Nah, coba kalau jagung komposit atau jagung non hibrida. Iya. Itu masih bisa diproduksi Tinggal beberapa memilih- kali. Memilih poni induk yang baik aja. Ya, Hah? betul, betul. Diseleksi. Diseleksi. Nah, nanti 3-4 kali tanam baru mereka Ganti. baru beli lagi ganti. Jadi dua-duanya kalau bisa Ya, diproduksi benih. betul, betul. Jadi ada alternatif, Ya. Pak Jon. Alternatif. Tadi pertama alternatif karena lahan yang suboptimal, terus jadi yang subur silahkan hibrida gitu Ya. kan. Nah, yang suboptimal itu ada pilihan petani. Yang subur atau petaninya mampu beli Betul. pupuk mahal, Silahkan. silakan hibrida. Silahkan. Ya. Tapi jangan dipaksa petani nanam hibrida. Betul, betul. Bantuan benih ini cuma yang ada. Itu pedagang benih aja itu. Iya, betul. Nanti produksinya kecil lagi. Kecil juga. Nah, Ya, gitu. betul. Mudah-mudahan banyak yang dengar ini, Prof. Iya. Banyak yang dengar ini. Mau anggota Semoga. DPRD, Semoga mau demikian. para bupati, gubernur gitu. Jadi sebenarnya saya menghimbau juga ya apa yang tadi Pak Jon katakan, pengusaha-pengusaha Minang, marilah kita sama-sama membangun perbenihan di Sumatera Barat ini, terutama benih jagung, supaya memang kita bisa memenuhi kebutuhan benih sendiri. Jadi swadaya benih jagung sendiri di Sumatera Barat itu bisa terpenuhi. Itu harapan saya, himbauan saya. Mudah-mudahan juga Pak Rektor Unan dengar nih. Hah? Kalau Pak Rektor Pak teman siswa udah ada orangnya. Rektor Unan dengar ini potensinya loh. Betul, Hah? betul, betul. Sebagai Bapak universitas yang sudah berbadan hukum. Berbadan hukum, betul. Ya, yang itu harus mandiri itu. harus mandiri, betul. Ini potensi, kenapa enggak dia? Aduh, nanti mudah-mudahan lah. Setelah ini Semoga. kita tidak Jadi ditindaklanjuti, kita bisa realisasikan Ya. bersama-sama. Jadi ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh Irfan Suliansah, Pak Jon. Tidak mungkin, Pak Jon. Kita tidak pengusaha. Betul. Kita- Saya membantu dari aspek penyediaan benihnya. Oke, siap gitu, saya bersedia. Ya tinggal ke hilirnya seperti apa lagi. Ya. Terima kasih, Prof. Ya. Sama-sama, Pak Jon. Sama-sama. Baiklah kawan-kawan, mudah-mudahan banyak yang bisa mendengar dan mau dan mampu mengkomunikasikan dengan para pihak. Mudah-mudahan ini solusi untuk kesejahteraan petani Sumatera Barat dan Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak Jon. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.